Dan juga kami mewakili keluarga menyampaikan permohonan keikhlasan dari Bapak Ibu yang pada malam hari ini hadir di kediaman kami, apabila ayahanda kami almarhum Haji Nadi bin Haji Misan selama pergaulan. Dan kami juga mewakili keluarga tidak lupa mengingatkan bahwa untuk takziah akan kami selenggarakan sampai malam ke-7. Oleh karenanya kami mohon kesediaan keluangan waktu dari Bapak Ibu semua untuk kiranya bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan takziah sampai ke malam yang ke-7 nanti. الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, demikianlah pembacaan surat Yasin, zikir dan tahlil yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad Nur Hasan. Mudah-mudahan doa zikir kita sampai, mudah-mudahan doa zikir kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Salbini LCMA. Tetapi sebelumnya kami berikan waktu istirahat, rehat sejenak 1 menit. Kami berikan waktu secukupnya, ya insya Allah tidak sampai 5 menit kepada Bapak Haji sekalian untuk mencicipi hidangan ala kadarnya yang diberikan oleh para tetangga-tetangga kami, tetangga-tetangga dari Sohibul Musibah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kepada kita pada malam hari ini, yang menyumbangnya mendapatkan balasan yang berlipatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Silahkan dinikmati dan jangan lupa baca basmalah. Sudah jam 21:05. Jadi saya kira cukup untuk para jamaah sekalian menikmati hidangan ala kadarnya, dan mungkin bisa diteruskan. Tetapi sambil diteruskan, marilah kita dengarkan tausiah agama dari guru kita, dan kebetulan beliau adalah adik dari almarhum Bapak Haji Nadi bin Haji Misan. Kita dengarkan. Kenapa? Karena ini penting bagi kita semuanya. Banyak orang yang sudah meninggal ribuan tahun lamanya, tetapi nama baiknya tetap kekal abadi. Tetapi ada banyak orang yang masih hidup, tetapi seakan-akan dia telah mati, tiada berguna. Bagaimana caranya supaya kita tetap hidup abadi? Mari kita dengarkan tausiah dari Ustaz Haji Muhammad Salbini LCMH, hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar, alladzi ja'alal mauta tazkiratan
li zawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga kami, keluarga almarhum Kakanda Haji Nadi serta anak-anaknya dan keluarganya. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Haji Ahmadur Hasan, para kiai, para asatidz, para ustazah, hadirin dan hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini Allah mencatatnya dan menjadikan sebagai salah satu pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan itu adalah kekal. Bagi umat Islam, bagi orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya kematian itu hanyalah perpindahan tempat dari alam dunia ke alam barzah. Maka Allah menjadikan kehidupan kita ini menjadi 4 tahap. Tahapan yang pertama, kita hidup ketika kita masih menjadi janin di perut ibu kita, di alam arham, di mana kita hidup. Yang kita makan adalah saripati makanan yang dimakan oleh ibu kita. Tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang lahir ke dunia, siapapun bapaknya, siapapun ibunya, apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya, mereka dalam keadaan suci. Sebagaimana hadis Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Walaupun bapaknya nggak sholat, bapaknya nggak puasa, bapaknya musyrik, bapaknya munafik, anaknya yang lahir dia dalam keadaan bersih dan suci. Tidak ada dosa warisan yang diwariskan oleh orang tuanya. Akan tetapi dalam perjalanan hidupnya itu nanti dia diuji. Maka bagaimana kehidupan orang tuanya dan bagaimana pembentukan orang tuanya? Maka kata Rasul, fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah nanti akan membentuk anaknya. Mau diarahkan kemana tuh anak? Apakah anaknya akan dibentuk menjadi seorang Nasrani, Yahudi, atau Majusi, atau kembali kepada fitrah, yaitu dia adalah menjadi Muslim. Perjalanan panjang ini terus kemudian orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia menjadi orang yang sukses atau tidak dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Rasul mengatakan, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia ini manis dan hijau. Rasul menggambarkan bahwa dunia ini ibarat bagaikan buah yang manis yang bisa dirasakan oleh orang yang memakannya. Kemudian yang kedua digambarkan adalah khadiratun, hijau, indah. Kita pasti senang melihat buah yang indah dan rasanya manis. Maka orang di dunia ini betah. Walaupun udah gak punya apa-apa, walaupun udah sakit, mintanya terus panjang umur. Ya. Walaupun sudah usia lanjut, masih tetap minta panjang umur. Kenapa?
karena dunia itu indah. Hulwatun khadiratun. Di mana dunia yang kita hidup saat ini digambarkan oleh Rasul tadi, makna dunia itu bisa diambil dari kata-kata ad-dunu yang maknanya dekat. Umur saya sekarang sudah 57. Saya kecil di sini. Terus Ngangon juga masih ingat. Kemudian apa yang saya lakukan waktu kecil kita masih ingat, seakan-akan baru kemarin. Padahal umur kita sudah puluhan tahun. Nabi Nuh alaihissalam yang umurnya 995 tahun, hampir 1000 tahun, ketika ditanya bagaimana tentang kehidupan, dia mengatakan kehidupan itu ibarat satu rumah yang punya 2 pintu. Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Saya kira bapak-bapak yang umurnya sekarang sudah 70 pun masih ingat masa kecilnya. Nyolong mangga, nyolong paya, macam-macam ingat semua lah. Ya, kira-kira begitu. Ya. Iya. Terus ke sekolah makan nggak bayar, makan bakwan nggak bayar, bisa keingetan tuh. Padahal sudah 70 tahun misalnya, sudah 70 tahun masih keingetan. Kenapa? Dunia bimana adunu dekat. Ya. Dekat ini bisa juga dekat berakhirnya. Artinya bahwa siapapun dia, walaupun dia orang hebat, menjabat sekitar 20 tahun, tapi 20 tahun itu terasa sangat singkat. Maka itulah makna dunia. Atau dunia juga maknanya adalah minadana'ah, haqarah, yaitu hina. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini hanya tipuan belaka. Kita dulu waktu masih punya sepeda, kita ngeliat orang punya motor, rasanya kita pengen. Pantasnya enak nih kalau kita punya motor nih. Jadi enggak kekejekan terus, kekejekan ya. Iya. Nah, kayaknya kalau pakai motor enak ya. Begitu punya motor, ngeliat orang punya mobil, pengen punya mobil. Iya. Ternyata nggak puas juga, mobilnya dari Avanza pengen diganti yang bagus. Terus punya rumah, begitu pula terus menerus. Makanya Rasul mengatakan, "Lau libni Adam wadiyan min zahabin, la yataman an yakuna lahu wadiyaini." Kalau orang itu sudah punya lembah yang isinya emas, coba kita bayangkan, lembah isinya emas. Udah kayaknya kayak apa kira-kira? Emas semua, satu lembah isinya emas. Pasti dia nggak akan puas. Dia pengen nambah satu lembah lagi, ya, 2 lembah. Sama juga orang hidup begitu. Sudah punya kendaraan satu, pengen beli lagi, ya. Padahal garasinya cuma punya satu. Naruhnya di pinggir jalan, ganggu orang di jalan, kadang-kadang. Parkir di jalan, orang mau lewat susah, ya, menzolimi orang lain. Punya kendaraan tapi menzolimi orang lain karena nggak punya garasi. Ya. Nah, terus begitu tidak akan pernah puas manusia itu. Kenapa? Inna dunya khulwatun khadiratun. Wa inna Allaha mustakhlifukum. Nah, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan kalian itu sebagai khalifah. Khalifatullah, pengganti Allah, wakil Allah. Artinya bahwa kalau kita menjadi wakil, maka kita akan melakukan apa-apa yang sesuai dengan yang menyuruh kita. Kalau kita menjadi wakil Allah, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan perintah Allah, karena kita sebagai wakil Allah. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki buat kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Apa itu ibadah? Kata ulama, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Memang ada ibadah mahdhah, tapi ada ibadah yang sifatnya umum. Ibadah itu kata ulama ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al. Semua apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, selama itu mendatangkan kecintaan Allah dan ridhonya, maka itulah ibadah. Tidur bisa menjadi ibadah. Kalau niat tidurnya dia supaya bisa bangun malam, kemudian sehat, bisa ibadah, jadi ibadah. Makan juga begitu. Jangan sekedar makan, tapi niat bagaimana kalau kita makan dia supaya kita sehat, bisa jadi ibadah. Jangan habis makan malah nggak bisa ibadah karena kekenyangan. Yang harusnya ke masjid nggak jadi ke masjid. Nah, ini berarti
makannya bukan menjadi bagian dari ibadah. Semua yang kita lakukan ini, kalau kita niatkan untuk Allah, kita niatkan niat ibadah, maka itu menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Karena Allah perintahkan kepada kita, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka kata Rasul, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Nanti Allah yang akan melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Allah akan melihat sepanjang hidup kita, dari kita mulai balik kita sudah ada catatannya tuh. Balik beda-beda, ada yang baliknya cepat, ya. Ada yang baliknya agak lambat, ya. Ada yang baliknya 15 tahun, ada yang 12 tahun udah balik, ngeliat HP mulu, ya. Lihat gambar-gambar yang kurang sehat, jadi baliknya cepat, ya. Balik SD udah balik, ya. Maka ketika dia balik, maka ketika itulah ada catatan. Ada catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat sudah mencatat amal-amal kita. Sampai kapan? Sampai kita dikategorikan mukallaf. Kalau kita sudah nggak mukallaf, bagaimana orang nggak mukallaf? Bisa jadi karena dia buta, terus nggak bisa ngomong, nggak dengar, habis itu mukallaf. Karena kalau nggak dengar, apa yang disampaikan, mata nggak ngelihat, mulut nggak bisa bicara, kuping nggak dengar. Nah, udah susah berarti menyampaikan sesuatu yang susah tuh. Ya. Maka dia selama dia masih mukallaf, masih terus ada catatan-catatan si Allah. Dia sudah dari dulu baik-baik beribadah, tiba-tiba begitu masa tua pikun atau akalnya sudah tidak sehat. Nah, bisa jadi itu dia sudah tidak mukallaf lagi. Ya. Yang dicatat adalah dari apa yang dilakukan masih muda. Yang kita khawatirkan dari muda udah gila, tua gila juga. Dari muda udah gila, tua gila juga, nggak kapan sadarnya gitu. Ya. Gilanya bukan gila, itu sih gilanya karena gila normal aja, cuman yang nggak bisa menahan diri aja. Nah, ini terus kata Rasulullah, fayanzur kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya. Nah, yang pertama kata Rasul, takutlah kamu terhadap dunia. Kenapa? Fitnah dunia itu dapat menyebabkan orang menjadi lupa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai kamu dibuat lalai oleh harta dan anak-anakmu. Ada orang yang pergi pagi belum pernah lihat matahari, pulang setelah matahari tenggelam. Hidupnya nggak pernah lihat matahari. Cari rezeki terus, lupa sama masjid, ya. Lupa sama pengajian. Ya. Kalau pengajian, dia ada pengajian, ntar dah saya masih sibuk. Baca Quran nggak bisa. Ntar kalau udah tua-tuaan dikit baru belajar baca Quran. Padahal belajar Quran itu dari muda sampai tua. Jangan belajar Quran nunggu tua. Ya. Quran nggak bisa. Kalau Quran nggak bisa, bagaimana ibadahnya mau lebih baik? Nah, kenapa? Karena ketika kita sholat yang kita baca adalah Al-Quran. Nah, maka bisa jadi orang menjadi dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya. Karena dia dilalaikan oleh harta dan anaknya, lupa beribadah kepada Allah. Kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai kamu dibuat lalai oleh harta dan anakku dari mengingat Allah. An zikrillah, kata ulama tafsir sebagai mengatakan anis sholah. Jangan sampai harta dan anak kita membuat kita lupa mengerjakan sholat. Karena saking sibuknya, akhirnya sholatnya juga, yang penting sholat lah. Jadi tidak berupaya bagaimana meningkatkan kualitas sholatnya. Padahal kita harus berupaya bagaimana sholat kita terus bisa menjadi lebih baik. Biar supaya sholat kita menjadi lebih baik, kita harus sering duduk bersama orang-orang baik, bersama orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu, kalaupun kita belum jadi orang soleh, bisa jadi kesolehan dia nular ke kita. Kalau kesolehan nular ke kita, kita senang. Kalau corona nular ke kita, kita takut. Ya. Tapi kalau kesolehan nular ke kita, itu kita senang. Karena bisa jadi nanti dari akhirat, orang yang belum soleh, tapi karena bersahabat dengan orang-orang soleh, maka orang soleh memberikan syafaat kepada orang yang belum soleh tadi. Kenapa? Karena dia bersahabat dan berteman dengan orang-orang soleh. Nah, maka disinilah
Allah ingatkan kepada kita, kalau kita sampai melakukan demikian, wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Kalau orang melakukan yang demikian itu lupa ibadah kepada Allah karena dilalaikan oleh harta dan anaknya, maka dia benar-benar akan menjadi orang yang sangat merugi. Ada orang yang sedang jaya-jayanya, belum sempat daftar haji, padahal uangnya sudah cukup, rumahnya sudah besar, lalu tiba-tiba main bulu tangkis, tiba-tiba cemes, bolanya jatuh, dia jatuh juga. Ya. Lewat, selesai. Belum daftar haji, belum ada niat haji, padahal sudah mencukupi, terus kemudian sholatnya juga karena dia pikir masih muda, matinya masih lama gitu. Akhirnya apa? Barulah Allah katakan, wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang kayak gitu, kata Allah, itu rugi. Oleh karena itu kita harus berupaya. Kalau sudah begitu, tinggal pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Maka setelah kehidupan dunia ini terus kita lalui, kita pasti akan menjalani kehidupan yang berikutnya. Maka kata para penyair dalam kitab Nasrul Ibad mengatakan, ya man bidunya ustaghal qad gharrahu tulul amal. Wahai orang yang selalu sibuk sama dunia, di mana dia telah tertipu, berangan-angan pengen panjang umur. Awalam yazal fi ghaflatin hatta danamil ajal. Kenapa dia masih tetap saja lalai padahal kematian sudah semakin dekat? Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Pada mati itu kalau datang ke kita nggak bilang-bilang. Datang tiba-tiba, ya nggak diduga. Yang kita anggap dia mah belum pantas mati, karena masih muda, masih kaya, masih gagah, kan belum pantas mati menurut kita nih. Ternyata yang begitu yang mati, yang udah tua, yang udah sakit lama nggak mati-mati. Kenapa? Belum waktunya. Nah, lalu kata penyair ini, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Oleh karena itu dalam hidup kita harus bersabar dengan segala berbagai macam ujian dan cobaan. Walaupun ada orang pengen cepat mati, kalau Allah bertentukan nggak akan mati. Kemarin di Pondok Aren ada orang nggak tahu stres tuh ngapa itu. Dia membakar diri, pengen mati, ternyata nggak mati. Coba membakar diri, semua gesen tapi nggak mati. Udah di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa juga. Lah kalau sudah kayak gitu, siapa yang ngurusin coba? BPJS nggak punya, terus keluarga miskin, ya tobat tobel, ya kan malang jadi kan, ya paling urusan RT dah urusannya tuh. Ya Allah, iya. Begitu saya baca nih, Pondok Aren ini ada orang bunuh diri, bakar diri, ternyata pengen bunuh diri nggak mati. Ada orang pengen bunuh diri juga minum racun nyamuk, ternyata nggak mati juga. Akhirnya kan yang hidup yang repot, diurusin rumah sakit, nggak punya duit dibayarin kan. Nah maka la mauta illa bil ajal. Oleh karena itu katanya ini bersabar dalam hidup ini. Kenapa? Karena kematian itu tidak akan mungkin datang kecuali kalau memang sudah sampai ajalnya. Nah ajal itu nggak milih-milih. Ada yang muda, ada orang yang sakit nggak meninggal, yang sehat malah meninggal. Kenapa? Karena itu sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kehidupan yang di dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana kita dalam hidup ini terus bisa menjalankan ibadah, sholat kita, sering hadir di majelis ilmu, terus bisa bermasyarakat dengan baik. Karena semuanya ini akan ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa yang kita lakukan ini tidak ada catatannya. Mancing aja ada catatannya. Memang kalau mancing mulu tuh, malah mancing nggak bisa maju karena kalau mancing kan cebur. Ya. Kadang-kadang diajak ngaji malah pergi mancing. Ini, aduh. Ya. Jadi ini adalah tempat kita diuji. Kapan? Ya, artinya kalau kita diuji nanti, artinya kita ini kalau lagi ini sedang belajar di Indonesia, sekarang sedang belajar. Nanti ujiannya setelah kita kembali kepada Allah, masuk ke alam barzakh. Begitu dalam barzakh, sekarang sudah waktu dites
Karena ada tes kan. Nah, marrobuka dan segala itu kan ada tes kan. Dia mengatakan itu soalnya udah bocor kata dia. Karena udah dikasih tahu dalam hadis kata dia. Iya. Ya kalau bocor kalau ujian biasa, kalau di akhirat nggak ada bocor-bocoran. Karena yang jawab al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci. Ya. Yang menjadi saksi tangan, kaki dan seterusnya. Mulut udah nggak bisa bicara. Nah, maka ketika kita masuk ke alam barzah itulah bukan berarti kita sudah mati, enggak, pindah doang. Tidak ada mati, tidak ada. Jadi cuma perpindahan tempat dari alam dunia ke alam barzah. Alam barzah ini terminal yang pertama sebelum sampai kepada terminal yang terakhir dari akhirat. Sehingga ketika kita masuk alam barzah ini, di dalam hadis dikatakan innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa ya'ti malakani. Jadi sesungguhnya mayit itu apabila setelah dimasukkan di alam kubur, kemudian keluarganya yang ngantar sudah pergi, bahkan wa innahu yasma'u qur'ani alihim, si mayit itu masih dengar apa itu ceplekan, ceplekan sendal keluarganya meninggalkan, barulah fayatihi malakani, dua malaikat datang. Ngapain? Fayuq idanihi, lalu mayit tadi dibangunkan. Fayaqulani lahu, lalu ditanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul, yakni Muhammad Rasulullah. Ditanyalah, bagaimana pendapat kamu tentang Muhammad Rasulullah? Fa amal mukmin, apabila dia orang mukmin, dia pasti menjawab, innahu Abdullahi wa rasuluh. Dia akan menjawab, sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu kata malaikat, setelah itu kata malaikat, Allah perlihatkan ya, tempat kamu di neraka, tetapi Allah ganti, karena kamu bisa menjawab ini, Allah ganti, fa'abdalakallahu minal jannah, Allah ganti tempat kamu menjadi adakah minal jannah, surga. Dia sudah tahu tuh, walaupun ketika itu belum ada surga dan neraka, karena neraka surga nanti dari akhirat, tetapi itu dikatakan hufratun minan nar atau radah min riyadil jannah, taman-taman surga atau lubang dari lubang neraka. Nah, disitulah kita dalam jangka yang sangat panjang, karena kiamat masih lama kan? Masih lama nih. Ya. Kita berada di situ tuh. Orang yang kalau kita sudah meninggal dunia itu, yang dulu akrab banget, paling seminggu ingatnya, habis itu lupa. Orang yang masih punya bini muda, paling nyesel, paling berapa nangis, paling berapa lama. Setelah 4 kali idah, 4 bulan 10 hari, ada yang godain, udah lupa lagi lakinya meninggal. Iya kan? Jadi kematian itu membuat orang lebih cepat dengan kita. Nggak ada ingat lagi udah. Karena masing-masing punya kesibukan. Walaupun dia dulu teman sangat baik waktu di dunia, teman ngobrol, teman di kantor di tempat ngobrolnya gitu, di pos kamling, pokoknya kalau kemana-mana selalu ngajak dia, ngobek bareng-bareng gitu kan, ya, jujur bareng-bareng, bohong di bareng-bareng juga gitu kan. Itu nanti begitu dikubur orang sudah lupa masing-masing. Tinggal kita lah yang sendirian mempertanggungjawabkan segala amal-amal ibadah kita. Karena disinilah kita akan ditanya dari apa yang sudah kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Nah, ini terminal yang pertama, kehidupan yang ketiga. Baru nanti dari akhirat kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah saya mengingatkan diri saya dan juga kita semua bahwa jangan menyangka kita ini masih lama hidup. Karena apalagi sekarang dalam musim corona ini, kalau kita baca ustadz-ustadz yang orang yang sehat-sehat, yang kita anggap masih sangat muda belia, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tinggal nunggu giliran aja kan? Ya. Dia kalau kematian nggak pakai absen kayak sekolah, nggak A, B, C, enggak gitu. Ya. Diacak. Ya. Siapa yang sudah waktunya, maka dialah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita apa yang sudah kita persiapkan. Makanya kata Rasul mengatakan, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa bihi, au waladin soleh. 3 yang perlu kita persiapkan.
Pertama sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah itu sedekah yang kalau kita berikan pahalanya terus menerus mengalir selama tempat itu masih dipakai. Ya. Kalau tempat sudah nggak dipakai, hilang tuh. Nah, pahalanya udah terhenti tuh pahalanya. Oleh karena kadang-kadang ada orang yang sedekah jariyahnya itu baru belum berapa lama tiba-tiba tempatnya dipugar, masjidnya dipugar kadang-kadang. Ya. Kalau sudah dipugar diganti berarti dia berhenti. Ya. Tinggal pahala yang kemarin, tetapi pahalanya sudah nggak mengalir lagi. Makanya kalau di Ustadz, kalau guru kita ngajarin kalau kita misi karpet kita nyumbang karpet dipakai di masjid. Datang lagi karpet yang baru, jangan dibuang, jangan disimpan. Kita dikasih orang atau ditindiin. Ya, taruh yang jelek di bawah, yang bagus di atas. Tapi ini masih tetap dipakai namanya. Biar supaya pahalanya terus menerus masih mengalir. Kalau nggak dipakai berarti stop tuh. Atau ada orang sedekah di masjid biasanya. Itu nggak dipakai-pakai duitnya dikumpulin terus. Nah, uang kasnya sampai 200 juta. Nggak perlu bangga. Kenapa? Karena harusnya orang begitu dia sedekah, uangnya harus diapain? Dipakai, ya. Harus dipakai. Buat apa? Buat dari masjid, buat apa? Biar supaya paling terus menerus mengalir. Nah, ini kehidupan yang terminal pertama pindah kepada terminal yang terakhir, yaitu alam akhirat. Maka disitulah kita akan mempertanggungjawab seluruh amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu saya ini saya anak adiknya paling kecil udah 57 ya Bang Haji Nadi udah 82 subhanallah. Ya luar biasa ya. Beliau sudah sangat sukses. Memang beliau ini orang yang ngomong nggak banyak ya. Tapi kalau ngomong mantep. Emang dia tipenya begitu ya. Kalau ngomong mantep dia. Pokoknya kalau dia sudah dehem kita takut lagi. Dehemnya dia berubah asalnya dia. Nah, udah dia dehem udah. Berarti dia ada sesuatu yang dia mau sampaikan. Ya. Jadi memang itu dia orangnya. Jadi dia sering memotivasi, memberi arahan gitu kan buat ke depan segala macam. Nah, jadi memang itu tipe-tipe dia. Ya. Jadi dia ngomong sedikit, tapi kalau sudah ngomong ya semua kita harus dengerin. Ya. Karena memang dia orangnya tegas, ya tegas. Dan alhamdulillah saya yakin apa yang beliau lakukan, saya kenal betul dengan yang beliau lakukan karena saya kecil juga di sini. Dan beliau juga memang aktif di masjid. Beliau karena sakit aja sudah nggak masjid, tapi selama dia sehat, saya pokoknya kalau dia ada acara begitu zuhur, dia langsung dia tinggal tuh acara. Ya. Luar biasa dia. Kenapa? Karena dia selalu istiqomah menjaga sholat berjamaahnya. Ya. Maka ini adalah kesaksian kita ini menjadi bagian dari amal-amal soleh beliau yang kita berharap semoga seluruh amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saya yakin kontribusi beliau terhadap pembangunan masjid dan tempat-tempat lain, saya kira sangat cukup banyak. Yang ketiga juga anak-anaknya saya pada sukses semua insya Allah. Mudah-mudahan anaknya Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Ya. Oleh karena itu saya yakin bahwa kakak saya ini dalam keadaan husnul khotimah dan meninggalnya hari Jumat. Orang mau mati hari Jumat itu susah. Jadi nggak bisa. Gua mati Jumat aja nggak bisa. Ya. Didesain mati Jumat nggak bisa orang. Ya. Atau mati lagi sholat gitu kan? Ya, mati. Kalau mati pengen lagi sholat gitu lalu bunuh diri, bukan mati bunuh diri, bukan sangit malah kalau gitu ya. Ya. Tapi beliau ini memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggalnya pada hari Jumat, pas azan. Coba, pas azan, begitu azan maghrib, kan berarti matahari tenggelam masuk waktu hari Jumat. Subhanallah, luar biasa. Kita ini belum tentu, ya, belum tentu kita ini. Ya. Oleh karena itu ini kesaksian saya sebagai adiknya dan saya kira sebuah masyarakat tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh beliau. Ya kalau beliau punya kesalahan dan masyarakat itu biasa sebagai manusia biasa. Oleh karena itu malam ini sebagai sarana kita untuk saya mohon agar supaya kalau beliau punya salah mohon dimaafkan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan saya yakin insya Allah beliau dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kehilapan dan kesalahannya dan menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan anak ditinggalkan diberikan kesabaran dan Allah jadikan anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sekali ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung doa penutup. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Karim, ya Maulana, ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma sabahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallayna ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilatan wa rahmatan najilah wa barakatan samilah ila hadrati habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا ولأزواجنا ولجيراننا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم إلى أرواح المرحوم لصاحب المصيبة خصوصا إلى أرواح المرحوم جناد بن أجمسان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعلنا جنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله خصوصا إلى أرواح المرحوم حاجي نادي بن حاجي ميسان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذ من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.